Ya pemirsa, penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan saat Agus penyandang disabilitas mendekati korban pelecehan seksual. 15 korban, beberapa di antaranya ternyata masih di bawah umur, cuma bermodalkan cara komunikasi yang template dan sangat amat mudah kita tiru. Dan inilah yang menurut gua menarik untuk dibahas teman-teman, bukan biar kita semua bisa meniru apa yang dia lakukan, tapi biar kita semua bisa mengantisipasi kalau seandainya ada orang-orang yang melakukan hal yang serupa. Karena sebenarnya teman-teman, apa yang dilakukan oleh si Agus Buntung Mesum ini sebenarnya bukan hal yang rumit dan sulit. Dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, si Agus Buntung Mesum ini ternyata bisa memanipulasi dan bisa mengontrol pikiran para korban untuk melancarkan aksi bejatnya ke belasan korban, cuma bermodalkan kemampuan komunikasi yang simple, receh, tapi sangat amat terlatih. Kenapa gue bilang sangat terlatih? Karena kalau kalian dengerin rekaman omongannya dia ketika merayu salah satu korbannya, dan kalian juga dengerin salah satu kesaksian korban di podcast Deddy Corbuzier, maka kalian akan melihat bahwa si Agus Buntung Mesum brengsek ini benar-benar bisa mengeksekusi trik komunikasi yang receh dengan sangat amat jenius. Dia benar-benar ngerti banget gimana personality dari para calon korbannya. Dia tahu betul gimana para calon korban ini memandang dia dengan kondisi dia yang seperti itu. Dia ngerti gimana basic komunikasi yang benar untuk menumbuhkan kepercayaan satu sama lain dalam waktu yang singkat, sehingga dia bisa melancarkan semua rayuan dan mantra-mantra goib itu dengan sangat amat lancar tanpa keraguan sedikit pun. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu nak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan... Ya sebenarnya prinsip dari mantra-mantra goib si Agus Buntung Mesum brengsek ini simple banget teman-teman. Yaitu adanya kepercayaan satu sama lain, rasa bersalah dari calon korban, dan yang pasti ajakan atau bahasa kerennya call to action. Salah satu cara paling ampuh untuk mendapatkan kepercayaan dari lawan bicara adalah dengan cara saling bertukar cerita personal satu sama lain, bahkan sampai di hal-hal yang paling tabu sekalipun. Dan untuk bisa memancing lawan bicara biar mau mengeluarkan atau mau bercerita tentang semua hal personal dia, bahkan sampai hal-hal yang paling tabu sekalipun, adalah dengan cara cerita duluan atau menjual kesedihan seperti yang dilakukan oleh si Agus Buntung Mesum brengsek ini. Jadi dia tahu-tahu datang ke calon korban dengan menceritakan betapa sulitnya hidup sebagai seorang disabilitas yang seringkali disingkirkan oleh dunia. Dia dramatisir hidupnya, dia jual kesedihannya dengan kata-kata yang kurang lebih kayak gini. Aku ini pantas hidup atau enggak, aku ini sering ditolak cewek karena kondisiku yang cacat ini, aku nggak punya tempat di dunia ini, dan lain-lain. Pokoknya kalimat-kalimat sampah yang ternyata berhasil membuat si calon korban ini merasa kasihan dan merasa perlu membantu Agus yang punya akal busuk ini dengan cara gantian menceritakan semua kisah hidup personalnya, menceritakan semua aib-aibnya dengan tujuan untuk menguatkan si Agus yang sok lemah ini. Dan ketika si korban udah menceritakan semua aib-aibnya, menceritakan semua cerita personalnya dia dengan tujuan untuk menguatkan
menyelamatkan si Agus brengsek ini, maka disitulah saatnya si Agus buntung mesum brengsek ini memainkan kata-katanya untuk membuat si calon korban ini merasa sangat bersalah atas semua kesalahan dia di masa lalu. Dia gali terus perasaan bersalah korban, sekaligus dia memposisikan diri sebagai sosok malaikat penyelamat. Dan setelah si korban berhasil diajak ngamar di homestay, atau lebih tepatnya losmen yang murah-murah itu, sebagai orang awam pasti kita berpikir kalau itu bisa jadi momen terbaik bagi si korban untuk melakukan perlawanan. Karena di satu ruangan kosong itu ya cuman ada si korban dan si Agus dengan kondisinya yang seperti itu. Tapi setelah gua dengar kesaksian dari salah satu korban di podcast Deddy Corbuzier, menurut gua jadi masuk akal kalau si korban akhirnya nggak punya pilihan lain selain tunduk dan nurut sama apa maunya si Agus. Karena si Agus ini ternyata ngancem si korban, teman-teman. Dia ngancem kalau seandainya si cewek ini berani teriak dan mereka ketangkep warga, maka mereka akan dinikahkan. Dan karena pastinya si cewek ini nggak mau punya suami yang cacat fisik dan cacat moral seperti Agus, makanya dia terpaksa nurut. Atau kalaupun si korban ini berani untuk melakukan perlawanan, misalkan mukul Agus sampai berdarah terus dia keluar dan ternyata ketahuan security, maka Agus dengan kondisinya yang kelihatan lemah ini akan dengan sangat mudah untuk playing victim, teman-teman. Sehingga yang disalahin dan sangat berpotensi untuk berurusan dengan hukum ya lagi-lagi si korban. Jadi begitu udah kejebak di dalam kamar, si korban ini bener-bener gak punya pilihan, Pak. Apalagi ditambah ternyata si ibunya Agus ini ternyata mendukung penuh aktivitas bejat yang dilakukan oleh anaknya dengan cara mengiming-imingi si korban dengan emas 1 kilo yang ternyata omong kosong. Ya jelas omong kosong lah, orang miskin mau bayar pakai apa coba? Jadi emang si Agus the Handless ini bener-bener jenius, Pak. Skenario kebejatan yang dia lakukan berkali-kali itu bener-bener terlatih dan sistematis. Bahkan mitigasi kalau seandainya rencana dia tidak berjalan sesuai harapan itu udah ada plan-plannya sendiri, Pak. Tapi meskipun menurut kita apa yang dilakukan Agus ini sungguh-sungguh biadab, sungguh-sungguh di luar nalar, pada kenyataannya teman-teman, di dalam penjara, para pelaku tindak kriminal seperti yang dilakukan oleh si Agus Buntung ini adalah kasta terendah di skena pernapian Indonesia. Apa yang akan dialami oleh orang-orang seperti Agus di dalam penjara ini benar-benar kasihan, Pak. Ada yang dipakai sama napi lain, dibalsem itunya, disuruh tidur berdiri karena memang kapasitas penjaranya yang overload. Ya meskipun si Agus ini akan ditempatkan di sel khusus disabilitas yang fasilitasnya udah disesuaikan, tapi tetap, Pak, nggak mungkin dalam satu lapas yang menghuni penjara itu cuma dia doang. Pasti ada momen-momen di mana dia harus bersosialisasi atau bahkan bersinggungan dengan napi-napi lain. Dan dengan resiko di dalam penjara yang semengerikan itu, ya menurut gue sih pantes-pantes aja, mengingat apa yang dilakukan oleh Agus ini benar-benar sudah merugikan banyak orang. Makanya buat kalian, terutama para cewek-cewek di usia belasan sampai 20-an awal, kalau ada cowok-cowok yang baru kalian kenal terus dia udah menjual kesedihan dia untuk mendapatkan perhatian dari kalian, kalau ada cowok yang deketin kalian dengan menjual cerita-cerita dramatis tentang hidupnya, tentang orang tuanya yang broken lah, hidupnya yang berat,
berat lah dan lain-lain di awal-awal pertemuan, maka gue berani jamin kalau cowok itu bukan cowok baik-baik teman-teman. Tinggalin sebelum kalian terjumus ke hal-hal yang diinginkan oleh si cowok-cowok brengsek ini. Karena cowok-cowok yang menjual kesedihan di awal pertemuan itu pasti punya rencana untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Bisa jadi itu duit kalian atau status sosial atau mungkin sesuatu yang lain. Ya kecuali kalau kalian udah kenal lama atau mungkin kalian menghadapi situasi yang mau nggak mau harus menjelaskan kehidupan personal satu sama lain, itu beda urusan ya. Tapi kalau kalian ketemu orang-orang kayak si Agus Buntung Mesum brengsek ini yang dia out of nowhere tahu-tahu ketemu cewek terus menjual kesedihan ini, nggak usah didengerin teman-teman. Bahkan kalau kalian ketemu orang yang jauh lebih cacat dari si Agus Buntung Mesum brengsek ini, biarin aja. Karena kondisi disabilitas seseorang itu tidak akan menghilangkan sisi gelap dari orang itu. Kalau kalian ingat beberapa waktu lalu ada Dexter yang kulitnya kayak gitu itu pun dia juga pelaku pelecehan seksual juga teman-teman. Atau mungkin Debbie Ceper, pasti kalian tahu kan, itu pun dia juga pernah diduga melakukan seksual harassment di sosial media. Jadi emang pada dasarnya manusia itu nggak peduli dia normal atau enggak, semuanya punya sisi gelap. Jadi hati-hati teman-teman. Makanya buat kalian terutama cewek-cewek usia belasan atau 20-an awal, jangan gampang kasihan sama orang lain, karena kalian gak akan tahu apa isi di balik kepala mereka itu. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian itu sebagai sosok malaikat penyelamat yang harus menyelamatkan hidup seseorang dari betapa menyedihkannya hidup mereka. Enggak teman-teman, kalian juga berhak untuk nggak peduli kok. Dan itu nggak salah. Berhentilah memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang selalu positif. Karena kadang apa yang kita lihat itu ya memang begitulah adanya. Orang tuh nggak selalu punya alasan untuk melakukan hal-hal buruk. Kadang dia emang brengsek aja. Dan kalau kalian sering nongkrong, pasti kalian sadar bahwa apa yang dilakukan si Agus ini bukan sesuatu yang rumit teman-teman. Ini ilmu yang basic banget, ilmu yang receh banget, yang biasa dilakukan di sebuah tongkrongan untuk memulai deep talk atau untuk memulai obrolan tengah malam. Biasanya ada satu orang yang mulai memancing dengan menceritakan cerita personal dia sendiri duluan, sampai akhirnya yang lain nyautin dan yang lain ikut cerita. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang rumit teman-teman, ini hal yang sangat amat receh banget, yang kalau kalian mau menerapin ini bisa banget gitu untuk semua urusan kalian. Asalkan jangan dalam hal yang sama kayak yang dilakukan oleh si Agus Buntung Mesum brengsek ini. Dan yang terakhir teman-teman, buat kalian yang nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini, gue cuman mau bilang, hati-hati dalam menilai orang lain teman-teman. Jangan terlalu positif jadi orang, jangan terlalu naif dalam memandang sesuatu, karena setiap orang punya sisi gelap, dan seringkali sikap terlalu baik justru malah bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi bijaklah dalam bersikap, dan wajarlah dalam menilai orang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini. Silahkan tulis apapun komentar kalian di bawah, dan sampai ketemu di video selanjutnya.